3, 2, 1, and focus. Halo, apa kabar sahabat All Friends dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa. Jumpa lagi bersama Edi Dahsyat Nugroho dan Rumah Belajar All Friends di acara Ngobrol bareng All Friends. So, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube All Friends agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi acara-acara terbaru dari All Friends. Dan pada sore hari ini kita akan ngobrolin salah satu alat ukur yang lagi ramai dibicarakan, yaitu penalaran matematik. Dan bersama saya sudah hadir ya praktisi ahli di bidang matematik yang 11-12 dengan Jerome Pauline. Siapa lagi kalau bukan Pak Aep. Apa kabar Pak Aep? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast kita Pak Aep. Iya. Oke. Ini yang lagi ramai diperbincangkan adalah perubahan kebijakan ya, mulai dari konten maupun judulnya mungkin yang tadinya pengetahuan kuantitatif berubah menjadi penalaran matematik. Iya. Kira-kira bakalan ada yang berubah nggak nih atau tetap sama aja nanti? Ya, jadi untuk penalaran matematika itu sendiri ya selama ini juga sebenarnya di dalam setiap ujian saringan masuk PTN itu selalu ada ya namanya matematik ya, nggak lepas, kayaknya nggak pernah absen tuh matematik ya kan, dari zaman dulu zaman namanya lah, zaman saya dulu lah ya apa namanya proyek perintis ya, proyek perintis, proyek perintis sampai terakhir kemarin adalah UTBK SBMPTN ya. Jadi selalu ada matematik dan di setiap ujian matematik itu ya selalu memberikan yang namanya penalaran matematik. Karena itu basic banget lah ya. Nah, cuman memang untuk konteks penalaran matematik dalam TPS itu sepertinya akan cenderung ya pada bentuk-bentuk soal yang pemecahan masalah ya. Jadi pemecahan masalah itu sendiri juga sebenarnya konteksnya macam-macam. Kadang soalnya dalam bentuk teks, masalah kehidupan sehari-hari, atau masalah dalam bentuk soal matematika itu sendiri. Jadi memang kita tidak menuntut soalnya itu harus kehidupan sehari-hari terus, enggak ya kan. Yang namanya penalaran matematik itu bisa dari soal atau permasalahan di matematika juga. Karena kemarin kan yang baru dibuka sama Mas Menteri sebagai contoh itu kan kayaknya baru sekelumit banget itu kan, yang masalah tabel itu kemudian dianalisa. Jadi memang sebenarnya bentuk soal penalaran matematik itu sebenarnya kalau kita runtut dari definisi atau dari kompetensi yang diujikan di penalaran matematik itu sebenarnya sangat banyak variasinya. Ya makanya nanti di offline kita akan berikan ya latihan-latihan soal yang sesuai dengan definisi sembari kita menunggu model soal yang akan dikeluarkan ya oleh panitia terbaru sekarang. Nah, jadi penalaran matematik itu sebenarnya merupakan bagian dari literasi matematika. Literasi matematik ya, boleh ditunjukkan. Nah, jadi literasi matematik ini adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks pemecahan masalah kehidupan sehari-hari secara efektif. Memang bungkusnya itu sepertinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sah-sah aja nanti kalau misalkan ada soal tentang penalaran matematik, ternyata dia tidak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti contoh soal-soal kayak UTBK kemarin, jarang-jarang soal yang tidak langsung dengan kehidupan sehari-hari, tapi masih berkutik pada masalah soal di dalam matematika itu sendiri. Ya mungkin aja nanti untuk yang soal kali ini karena katanya akan sejajarkan dengan model assessment ya, mungkin bisa aja akan terdapat lebih banyak masalah kehidupan sehari-hari ya, tapi tetap saja kita juga harus tahu basicnya kan gitu ya dalam penalaran di matematik. Nah, jadi kompetensi yang diujikan dalam literasi ini ada 8 ya. Nah, salah satu bagian yang sangat penting itu adalah penalaran matematik. Jadi penalaran matematik ini salah satu komponen dari literasi. Ya, yang mendasari literasi matematik. Tanpa adanya penalaran matematik, mungkin kompetensi yang lain itu akan susah didapatkan ya kan.
ada argumentasi, ada komunikasi, ada pemodelan, ada problem posing dan solving, ada representasi, ada simbol, dan ada alat dan teknologi. Tentu itu sudah alat dan teknologi itu sudah pengaplikasian yang Udah terakhir yang jauh ya. Jadi di dalam penalaran matematik ini yang sebagai basic dalam literasi matematika. Nah, penalaran matematik ini itu sebenarnya adalah penalaran tentang dan dengan objek matematika. Jadi kita bernalar menggunakan objek matematika ya, yang biasanya diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. udah diuji kebenarannya lah ya. Iya. Jadi objek di dalam matematika itu sendiri banyak ya, ada bilangan, ada statistik, ada aljabar, ada geometri ya, yang selama ini kita dapatkan di sekolah sebenarnya gitu ya. Nah, tentunya apakah penalaran matematik itu tidak terkait dengan rumus-rumus? Ya, tentunya enggak. Yang namanya bermatematik itu pasti tetap kita menggunakan rumus, tapi mungkin memang rumus-rumusnya yang sudah dianggap umum sudah melekat lah. Sudah umum kayak contoh misalkan Pythagoras ya kan, rumus kecepatan, jarak itu juga sebenarnya kan rumus-rumus yang sudah dianggap umum. Nah, untuk kemampuan dalam penalaran matematika itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada menarik kesimpulan logis, memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola, kemudian memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi, membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, kemudian mengajukan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematik. Banyak banget nih kan. Ini kayaknya kalau cuma ini tanpa dikasih contoh kayaknya belum kebayang nih. Nah, iya benar. Jadi ini dari 7 poin ini sebenarnya contohnya itu bisa dijabarkan lebih dari 2 kali lipatnya, karena contoh untuk poin yang kedua aja itu sebenarnya kan bisa banyak ya variasi soalnya ya. Ada fakta sifat, ada hubungan, ada pola ya kan. Nah, itu tentunya ada soal ciri-ciri soal yang tersendiri. Nah, kita akan tampilkan beberapa contoh soal yang terkait dengan kemampuan penalaran matematik ini ya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya soal-soal ini pun sudah pernah dimunculkan dalam ujian yang sebelumnya, namanya UTBK namanya di UTBK. Jadi kita akan tunjukkan bahwa kita mempelajari soal-soal UTBK kemarin tetap ada gunanya, karena dia itu sebenarnya sudah di dalam kemampuan di penalaran matematik itu sendiri. Jadi kita buat salah satu contoh untuk menarik kesimpulan logis. Nah, ini terkait dengan ilmu logika matematik. Ini saya jadi keingat waktu zaman saya sekolah dulu nih Pak, yang semua ikan hidup di air. Kemudian paus adalah hidup di air. Berarti kesimpulannya paus adalah ikan. Secara realitas kan sebenarnya bukan, tapi secara penarikan kesimpulan ini logik. Iya, logis. Karena memang untuk pelajarannya itu sendiri logika matematik memang di sekolah sekarang sudah ditarik ya materi itu, dan kita nggak tahu kenapa ditarik, padahal itu kan sangat mendasari dalam kerangka berpikir seseorang ya. Jadi ini salah satu contohnya. Ada premis-premis ya, ini satu bentuk soal yang berkaitan dengan langsung penarikan kesimpulan logis. Jadi ada premis yang pertama ini ada, jika X bilangan genap maka X kuadrat adalah bilangan genap. Nah, X kuadrat ternyata bilangan ganjil. Kalau kita telusuri materi ini, nah ini sebenarnya terkait dengan penarikan kesimpulan, terutama pada modus tollens ya. Modus tollens ya kan. Nah, ini ada modus tollens. Nah, modus tollens itu jika P maka Q ya, kemudian bawahnya negasi Q ya, kesimpulannya itu adalah negasi P gitu ya. Jadi ini warnanya kurang jelas ya. Kita ganti dulu deh. Ganti colornya dulu.
Kolornya warna apa nih? White, putih. Kuning atau putih? Putih aja. Putih ya. Oke. Nah, jadi ini kan kesimpulannya nanti negasi P. P-nya di sini adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap. Nah, bilangan genap itu lawannya adalah Bilangan ganjil. bilangan ganjil. Iya. Jadi jawabannya ini adalah X-nya adalah bilangan Wah, ganjil. bilangan ganjil. Oke. Berarti P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P ya. Ya, nih X-nya harusnya bilang ganjil. Ini yang D mestinya X aja ya, bukan X kuadrat. Tapi mungkin nanti pas apa SNBT-nya nggak sesimpel ini bisa Nah, jadi. iya, nggak sesimpel ini. Biasanya kan nanti premisnya lebih dari dua ya. kan. Nah, ini contoh tentang penarikan kesimpulan secara logis. Kemudian ada memberi penjelasan terhadap fakta dan hubungan. Nah, tanpa kita sadari, ini sebenarnya bentuk soalnya itu sudah sangat populer di UTBK ya. Ya, kita masih ingat membandingkan kuantitas P sama Q itu kan berdasarkan fakta. Iya. Ya kan, dan hubungan itu kan yang menentukan mana yang lebih besar atau mungkin bahkan sama atau mungkin info atau datanya nggak cukup. Nah, ini salah satu contohnya. Diberikan faktanya di sini adalah X-nya itu lebih besar dari X-nya itu lebih besar dari 2 ya. Nah, jadi di sini untuk X lebih besar dari 2 itu P-nya itu kita harus harus sederhanakan supaya pada saat kita mengambil sampel X pas dimasukin ke P itu perhitungannya lebih mudah. simpel lah ya, lebih mudah. Nah, di sini kan butuh penalaran atau pengetahuan manipulasi rumus ini manipulasi aljabar ya namanya. Satu kemampuan atau keterampilan dalam matematik. Jadi bentuk 1 min X pangkat 4 bisa dirubah ya. faktorin Bentar jadi nih, kalau saya masih ingat mudah-mudahan ya 1 plus X kuadrat dikali 1 min X oh kuadrat. iya. Benar Pak? Benar sekali. 1 plus X kuadrat kalikan dengan 1 min X kuadrat. Oke. Nah, Berarti ini bisa dicoret. nanti 1 min X kuadratnya bisa kita coret ya. Maka tinggal 1 plus X kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk P dan Q yang sudah sederhana. Nah, ini kalau sudah sederhana seperti ini, sudah waktunya kita bisa memberikan contoh-contoh nilai X ya. Jadi kita misalkan ambil kalau X-nya 3 lah, nggak usah jauh-jauh ya kan. Nanti nilai P-nya berapa ya kan? Itu nanti 1 tambah 3 kuadrat 9 ya Pak, jadi 10. Kemudian Q-nya berarti 2 tambah 3 ini 5. Dari 2 nilai yang diperoleh, maka kita bisa menentukan hubungannya. Hubungannya bagaimana? Oh, untuk X sampling yang pertama ini P-nya lebih besar dari Q. Nah, kemudian biasanya kalau kita masih agak meragukan ya kesimpulan awal kita bisa ambil nilai X yang agak jauh, biasanya begitu. Yang agak jauh dari 2, misalkan contohnya 10 atau 100 ya kan, silakan. Jadi kalau misalnya kita ambil X-nya 100 ya kan biar puas ya. X-nya 100 nanti P-nya berarti 1 ditambah 10.000 ya kan Pak. Ya. Jadi kan 10.001. Nah, gede banget tuh, makin gede kelihatan. Kemudian Q-nya ini cuma 2 ditambah 100, jauh banget malah ya kan. Jadi 102. Jadi ini kita sudah nggak meragukan lagi kalau nilai P pasti akan lebih besar dari nilai Q dalam interval X yang diberikan. Oke, siap. Ini contoh memberi penjelasan terhadap fakta dan hubungan. Ini salah satu contohnya. Kemudian memberi penjelasan menggunakan model. Nah, ini biasanya kalau kita dituntut menggunakan model, pastilah akan berhubungan dengan soal kehidupan sehari-hari atau masalah kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus bikin rumusan matematikanya seperti apalah dari soal cerita ini ya. Sehingga kita harus melakukan pemisalan dulu ya, karena model kan ya. Nah, ini salah satu contohnya nih, ada panjang jalan tol Bogor Jakarta 60 kilo. Pada pukul 12.00 mobil A berangkat dari pintu tol Bogor menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata 80. Pada saat yang sama, mobil B berangkat dari pintu tol Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan 70. Kedua mobil akan berpapasan pada pukul berapa? Jadi ini soalnya nih sepertinya terkait dengan fisika ya kan, tapi ini sebenarnya sudah termasuk dalam pelajaran atau pengetahuan umum ya istilahnya.
yang bisa dinalar secara Iya. matematis, jadi nggak Oke. harus fisika. Dan ini kita dituntut untuk membuat suatu gambaran atau modelnya, Iya. ya, dimana kalau kita buat gambarannya seperti ini kan ada Jarak. dua ya, istilahnya Jakarta sama Bogor, ya kan. Misalnya ini Jakarta, di sini ada Bogor. Nah, kemudian si mobil A ini berangkat dari Bogor, A-nya dari Bogor, B-nya dari Jakarta, ya. Nah, mereka kecepatannya beda, ya. Ini jaraknya 60. Kemudian pastilah mereka ini akan bertemu pada suatu titik yang berada pada jarak antara Jakarta Bogor, katakanlah ketemunya di P sini. Nah, kita bisa anggap atau modelkan dulu nih jarak dari P ke A atau dari P ke Bogor itu katakanlah X. X. Maka dengan sendirinya kita pasti secara otomatis tahu, sisanya 60 itu min X. berarti tinggal 60 min X. Oke. Ini satu pemikiran yang Ya, harus dinalar banget lah. dinalar harus sendiri ya. Udah alamiah harusnya. Udah berarti. alamiah. Nah, jadi setelah ini kita harus berpikir lagi, ini kira-kira kalau jaraknya beda, ya kan? Iya. Jaraknya beda. Kemudian apa yang sama? Nah, kita berpikir di sini Dari kalimat menyusul ya, iya. berpapasan. pada pukul, berarti kan waktunya yang Waktunya yang sama. Jadi antara waktu A sama waktunya B ini sama. Ya, jadi untuk rumus mencari waktu tentunya kan Udah sudah umum ya kalau Udah. kita Kebangsaan dengar banget kan. kecepatan itu jarak dibagi waktu, Iya. berarti kalau waktu tinggal Iya. jarak dibagi bagi kecepatan, ya kan. Jadi kalau T waktunya A ya berarti jaraknya A dibagi dengan kecepatannya A, kan Oke. gitu kan. Kemudian kalau waktunya B ya jaraknya B dibagi kecepatannya B. B. Nah, ini kita bisa substitusikan ya, SA-nya itu berarti ini ya X ya, X-nya. Kemudian VA-nya, nah kecepatan mobil A itu adalah 80. Ini per 80. Kemudian SB-nya itu berarti 60 min X gitu ya. Dibagi sama kecepatannya 70. Nah, kita bisa coret dulu nih. Oke. 7 sama Ini 0. udah skill aljabar lah ini. Nah, ini tinggal kita kali silang ya istilahnya. 7X sama dengan 480 dikurangi sama 8X. Iya. Nah, kita tinggal teruskan Pak, ini jadi 15X sama dengan 480. Kita akan dapat X-nya 480 dibagi 15. Oke. Setelah kita nemuin X, ya kan pertanyaannya pukul berapa? Pukul Kita tinggal berapa? nyari waktu. Kita bisa menggunakan waktunya A atau waktunya B Sama yang aja kira-kira gitu. mudah lah Iya. ya. Tinggal masukkan, kalau kita mau pakai waktunya A, berarti kan SA. SA. Ya, SA-nya itu kan X ya. Iya, X-nya itu kan 480 per 15 gitu ya, dibagi sama VA-nya 80 kan. Nah, ini kita bisa coret 480 sama 80 jadinya adalah 6 ya kan. Jadi waktunya itu 6 per 15 jam. Oke. Nah, ini masih satuan jam. Kalau mau jadiin menit tinggal 60 dikali ya. 60. Istilahnya begitu. Oke. Ini kan nanti 4 ya, jadi 24 menit. Jadi menyusulnya pukul 12 Iya. 24 menit. Siap. Nah, ini memberi penjelasan menggunakan model. Oke. Berikutnya ada memperkirakan jawaban dan proses solusi. Dan Memperkirakan jawaban dan proses proses solusi. solusinya ya. Tanpa disadari ini juga soal yang sudah sangat populer, bahkan di UTBK kemarin ini salah satu bentuk soal pengetahuan kuantitatif yang kurang disukai ya, Kurang karena disukai. memang agak belibet ya, istilahnya kata anak-anak tuh agak belibet dalam hal menyelesaikan, karena butuh analisa ada banget. ya ada aturan-aturan yang harus dia lakukan dulu ya sebelum dia memilih jawaban. Dia nggak tahu harus ngapain dulu Iya. biasanya anak-anak. Nah, jadi untuk soal memperkirakan jawaban dan proses solusi ini, bentuk soalnya itu diberikan soal, kemudian ada pertanyaan, Iya. tapi di dalam soal itu datanya itu kurang. Datanya kurang, dan diberikan pernyataan ini adalah kira-kira data yang nanti bisa Diperlukan lah. membantu ya untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, ini ada contoh nih. Ada contoh soal tentang apa namanya? Trapesium siku-siku ya. Oke. AC-nya diketahui 9. Kita letakkan ya. Kemudian diketahui luas segitiga ABC.
kalau kita perhatikan ABC ini bentuknya segitiga Tiga tumpul. tumpul ya. Ya, segitiga tumpul. Kita tahu lah itu rumus lagi. Jadi nggak Rumus bisa lagi. emang lepas dari rumus. Luas segitiga pastilah ini. Setengah alas kali tinggi. Iya, ini adalah pengetahuan umum ya yang harus kita miliki sebagai seorang pelajar yang melanjutkan ke PTN. Jadi ini ada setengah. Nah, alasnya itu berarti AB dong. Iya. Tingginya berarti mana ini? Oh. Karena ini tumpul, tingginya di Tingginya luar. di luar ya. Di luar. Oke. Nah, si tingginya ini itu sebenarnya kalau kita perhatikan gambar itu sama seperti DC. DA. DA. Ya, DA. Ya kan? Nah, jadi ini data yang diketahui ada setengah AB kali DA sama dengan 10, selain AC sama dengan 9. Nah, ini kita mau mencari DC. Lagi-lagi kalau kita mau mencari DC, ini kan terkait dengan segitiga siku-siku ADC. Iya. Dan di situ kita bisa mencari panjang DC menggunakan Pythagoras. Pythagoras. Lagi-lagi rumus, tapi rumus itu sudah dianggap sebagai Iya. rumus yang umum ya. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan DC, maka terlebih dahulu itu harus mencari AD. Inilah yang disebut dengan memperkirakan jawaban dan proses solusi. Jadi kalau kita nggak ada AD, nggak bisa nemuin Nggak AD, bakal bisa ketemu nggak jawabannya, bisa ya? ketemu jawabannya. Iya. Itulah kunci untuk menjawab soal ini. Jadi apakah kalau dikasih tahu AB saja, misalnya ini Bisa AB-nya cukup, 4, nah. kira-kira cukup enggak? Jadi kita nggak boleh langsung pakai dua-duanya kalau soal Oke, seperti jadi ini. harus satu persatu ya. Satu Coba persatu ya. diuji, dia mencukupi untuk menjawab soal apa tidak. Nah, jadi kalau AB-nya tahu, AC-nya tahu, nanti kita akan mendapatkan tinggi. Tinggi. Ya kan? Betul. Karena kan ada AB sama apa namanya DA. Nanti akan mendapatkan DA atau tingginya. Iya. Kalau DA dapat, maka DC akan dapat. Dapat. Berarti pernyataan satu saja cukup. Cukup ya. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan dua saja. Kalau pernyataan dua saja bagaimana? Kalau dikasih taunya adalah BC, padahal BC posisinya miring ya. Iya. Nah, bisa kita mendapatkan tinggi segitiga BC, tapi posisinya bukan sejajar atau sepanjang si DA. Oh iya. Tapi kalaulah kita mau buat alasnya BC, tingginya bukan lagi BC, nanti tingginya titik dari sini ke itu sini, ya kan Oke. Pak? Nah, dia bukan yang kita butuhkan ya untuk mencari DC, karena kan yang kita butuhkan AD. Oke. Kalaulah kita mau bikin alasnya AC pun sama, tingginya nanti ini. Dan ini nggak kita butuhkan untuk mendapatkan AD. Apa artinya? Pernyataan dua tidak cukup. Oke, berarti satu saja ya. Ya, Nah, kalau satu saja cukup, kita harus pilih A. Nah, Oke, teman-teman sebagai pejuang PTN tentu bentuk soal seperti ini juga harus sudah hafal, harus terbiasa terlatih ya. sudah hafal PG, jadi kita nggak bahasa terlalu lama di optionnya. Nah, berikutnya ada menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematik. Wah, Dan gimana ini lagi biasanya akan terkait soalnya dengan soal kehidupan sehari-hari ya, atau tantangan di dalam matematik itu sendiri. Nah, di sini ada contoh ya, ada Ucok bermain menyusun batang-batang korek seperti pada gambar di bawah. Jadi pada pola yang pertama ini ada 3 batang korek, 3 batang korek. karena diperoleh dari satu segitiga. Satu segitiga, oke. Jadi ini pertanyaannya, kalau di pola yang ke-20 itu ada berapa batang korek yang dipakai? Kalau kan hitung gitu. satu-satu ini ya. Iya, itu satu-satu capek. Jadi kan prinsipnya di sini kita tidak menghitung awalnya, itu tidak menghitung batang koreknya, Iya. tapi untuk mendapatkan batang korek berapa itu kan kita dari segitiganya dulu dong. Ada berapa Iya. segitiga Nanti tinggal dikali yang 3 enggak aja, kan? beririsan kan gitu ya. Nah, ini untuk pola yang pertama memang ada satu segitiga doang. Iya. Ya kan? Untuk pola yang kedua ada berapa segitiga yang enggak beririsan? Ada 3. Nah, ada 3 nih kayak gini. Ya kan? Iya. Nah, untuk pola yang ketiga, nah ini nanti di alas ada 3, Tiga. di atasnya ada 2. 2, ya kan? Terus atasnya Nah, di atasnya ada Satu. 1. Nah, kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini, ini ada 1 saja. Nah, ini kan dari 2 ditambah 1, ya kan? Iya. Kalau pola yang ketiga ini kan berarti ada 3 tambah 2 tambah 1 segitiga. Dan itu nanti kita tinggal kali 3. Kali 3. Itulah menunjukkan batang koreknya. Jadi kalau pada susunan ke-20 ya, susunan ke-20 ini nanti ada berapa segitiga. Nah, kita bisa hitung dulu menggunakan tentunya matematik kan gitu ya. Nah, di paling dasar kalau di pola yang ke-20
Pasti 20 lah. Ya, pasti 20. 20. Kemudian pasti berkurang 1 karena Kurang habis 1. 3 tadi 2 ya, berarti 19. Terus nanti berapa lagi? 18 dan seterusnya sampai paling atas itu nanti 1. Oh iya. Dan ini cara ngitungnya bagaimana? Apa harus manual? Ya nggak bisa. Ya bisa sih, cuma Pasti makan ada waktu alatnya lah ya. lama. Ini harus menggunakan mesinnya dah. deret aritmatika. Deret aritmatik ya. Dan kita sudah punya rumus ya. Ini rumus ya, tapi ini rumus yang dianggap sudah umum sekali lagi. Itu ada n per 2 A tambah UN. Oh, iya. Ini sebenarnya ada 2 rumusnya, tapi dipakai seperti ini kalau ada suku awal, suku akhir. Oke. Tentu ada berapa suku? N itu menunjukkan ada 20. 20 suku. 20 per 2 kali suku awalnya boleh yang 20, boleh yang 1 sama Oke. aja ya. Suku akhirnya berarti 1. Oke. Jadi ini nanti 10 kali 21 itu ada 210 210. segitiga. Ya, ini ada 210 segitiga. Pertanyaannya ada berapa Jumlah banyak koreknya. ya Batang banyak korek. banyak batang koreknya? Tinggal kali 3 dong. Tinggal kali 3 aja, 210 kaliin 3. 630. Nanti 630. Oke, luar biasa. Nah, ini salah satu ya kemampuan seperti Jadi ini tidak pola bisa bilangan yang di apa ya? Dikontekskan dengan gambar ya iya, berarti ya. tidak bisa serta-merta begitu ketemu soal langsung bisa berpikir. Kita harus banyak latihan. Benar, Makanya tidak bisa tidak latihan itu kan butuh satu lembaga atau Iya. tempat ya yang memfasilitasi tentunya. Iya. Meskipun Biar yang diujikan belajarnya hanya itu, TPS ya, sekali lagi teman-teman pejuang PTN juga Tetap harus butuh kecepatan, ya butuh keakuratan. berlatih. Nah, berlatihnya itu tetap butuh lembaga-lembaga seperti kita gitu ya. Kemudian ada mengajukan lawan contoh. Nah, Menunjukkan lawan contoh. Nah, apalagi bentuk ini? soalnya seperti apa, Kak? Nah, seperti ini nih. Ini juga sudah sering soal ini ditanyakan di dalam UTBK yang sebelum-sebelumnya. Bahkan sebelum UTBK pun ada. Nah, soal yang seperti ini katanya kan merupakan N di sini merupakan bilangan asli ya. Iya. Jadi Ribuan karena dari N-nya satu ya. bilangan asli, ini kan kita kalau membuktikan secara langsung agak susah ya. Agak susah. Ini 2N kuadrat plus 2N plus 1 itu ganjil atau enggak ya Oke. kan. Jadi kita ambil sampel bilangan asli karena konteksnya di sini genap sama ganjil. Bilangan asli yang kita ambil misalkan adalah N sama dengan 1, ini mewakili ganjil Iya. dan N sama dengan 2. 2. Masing-masing pernyataan ini harus kita uji untuk N sama dengan 1 dan 2. Ya, ini ngitung sederhana aja, ya kan. Kalau N-nya 1 apa yang terjadi? Kan nanti 2 tambah 2 tambah 1. Ini dapatnya 5, Kak. Oh, ganjil. Berarti Ganjil. oke. Kalau oke kita lanjut, berarti ada kemungkinan pernyataan 1 benar kan Iya. gitu ya. Kita harus tes lagi Tes yang untuk N N sama sama dengan dengan 2. Kalau N sama dengan 2, berarti nanti ini 8 tambah 4 tambah 1. Dan ini juga ganjil ya. Ganjil. Nah, berarti Berarti fix lah, nih fix. pernyataan 1 benar. Kalau 1 benar, kalau model soalnya seperti ini, itu ya kita nggak perlu cek yang ketiga Nggak karena perlu ya. otomatis 3 juga benar. Oke. Kemudian kita cek yang nomor 2. Untuk nomor 2, untuk N sama dengan 1, apa yang terjadi? Nanti ini 1 tambah 1 kuadrat berarti 2 kuadrat 2 4. kuadrat 4 tambah 1 5 ya. 5. Berarti oke karena dibilang ganjil. Ganjil. Kalau 2 berarti nanti 3 kuadrat 9. 9 tambah 2 ini. 11. Nah, ini juga oke. Ganjil. Nah, jadi pernyataan 2 benar. Sekarang yang keempat, mau nggak mau ini harus Iya. kita tes. Yang 3 udah mati semua Ya, ya. nggak perlu ya. Kalau N sama dengan 1, ini kelihatannya 3 kuadrat 9, ya kan? Nah, ini sudah salah karena disimbolkan dia genap kan Genap. gitu ya. Oke. Nah, karena dibilang genap sudah otomatis salah. Jadi jawabannya 1, 2 dan 3. Oke, yang A berarti. Nah, terakhir nih Pak, ya mungkin kita tidak akan buat contoh banyak ya, tapi ini hanya sekedar mewakili. Nah, ini ada tentukan nilai dari, nah seperti ini. Ini adalah contoh di mana dituntut kita harus membuat suatu analogi. Analogi itu kayak permisalan ya. Ya betul, permisalan, tapi yang kira-kira nanti bisa memecahkan masalah ini. Iya. Kalau kita hitung secara manual, ya ini tentunya Bakalan, akan aduh Pak, Aduh, susah nggak banget kehitung ya. mungkin. lama banget ya. Mungkin harus pakai Photomat juga kayaknya nggak bisa. Kalkulator. Kalkulator juga lama, sampai ribuan soalnya kan. Nah, di sini kita perhatikan untuk setiap sukunya ini kan yang bagian bawah ya atau penyebut
terutama dia itu berbeda satu ya, urut lah Berbeda gampangnya, satu, urut ya. ya. Jadi kalau misalkan ini kita misalkan sukunya itu ada misalkan n, nah dia dikalikan sama n plus 1. Oh iya. Nah, bentuk 1/n kali n plus 1 ini sebenarnya Bisa bisa dimanipulasi, dinyatakan ya? atau bisa dimanipulasi dalam bentuk lain yang kira-kira nanti membantu menyelesaikan masalah di sini, yaitu dengan mengganti dengan pengurangan dua pecahan yang terdiri dari perkalian dua faktor penyebut, nah, yaitu 1/n dan 1/n plus 1. Oh. Ini kalau disamain penyebut lagi akan seperti ini. Tapi kira-kira siswa kepikiran nggak kayak gitu? Nah, ini untuk yang membuat analogi ini memang tingkatan di penalaran matematik Harus yang sudah enggak, tingkat tinggi iya. ya. Biasanya memang sering ditanyakannya Iya. di soal-soal OLIM, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk soal UTBK, seperti UTBK SBT. juga ada. Karena di soal asesmen kemarin juga ada soal yang memang sudah harus menuntut bisa membuat suatu analogi di soal asesmen sekelas asesmen SMA ya. Jadi ya di sini kita juga akan latih soal-soal seperti ini. Iya. Intinya di rumah belajar offline. Nah, ini bagaimana solusinya Kak? Nah, ini tinggal kita pecah sesuai dengan analogi yang sudah kita buat. Oh, berarti ini 1/1 dikurangi dengan 1/2 1/2. untuk yang pertama ya. Oke. Kemudian 1/2 dikurangi 1/3 untuk yang kedua. Kemudian 1/3 dikurangi 1/4 4 dan seterusnya sampai terakhir 2009 dikurang 1/2010. Dan apa yang terjadi di sini kalau kita perhatikan itu nanti yang bentuk-bentuk dicoret, yang saling menghabiskan ini bisa kita coret ya. Nah, dan ini akan habis semua nih. Nanti akan hanya tersisa 1/1. iya dikurangi Dikurangi 1/2010 dan ini tentunya tidak begitu sulit Oke. hitungnya ya kan, tinggal 2009 ya per 2010. Satunya diubah jadi 2010/2010. Oke. Nah, sepertinya masih punya satu lagi kita ya. Ada memeriksa validitas Validasi argumen. argumen. Dan ini soal yang selama ujian itu mungkin belum pernah dimunculkan. Tapi siapa tahu ya. Nah, di sini kita dituntut untuk mencari kesalahan ya. Karena kalau dalam memeriksa validitas argumen itu kita dituntut mencari kesalahan. Nah, di mana letak kesalahannya? Kita harus perhatikan step by stepnya. Apakah wajar dia melakukan langkah yang dikasih tahu di sini atau tidak? Sesuai dengan kaidah matematik atau tidak kan gitu ya. Karena kan terkait validitas argumen ini kan dikatakan valid itu kalau sesuai dengan kaidah dalam matematik. Nah, ini pertama diberikan A sama dengan B ya. Jadi memang dikasih tahu kalau kita mengalih dengan bilangan yang sama di kedua ruas ini tentu sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Tidak ada masalah ya. Oke, yang penting halal. bilangannya sama. Halal ya. Kemudian kita mengurangkan dengan bilangan yang sama itu juga sah-sah aja. Asal di kedua ruas Ya. Di kedua ruas dikurangkan dengan bilangan yang sama. Kemudian memfaktorkan ini hanya sekedar manipulasi aljabar dan ini sah-sah juga ya, dia tidak merubah bentuk ya, istilahnya tidak merubah nilai istilahnya. Kemudian kalau dibagi A min B, nah kalau tadi dikali boleh, dibagi boleh nggak? Boleh kayaknya. Nah, kalau dalam kaidah matematik pada pembagian itu kan ada syarat yang selama ini mungkin kita tidak ngeh ya. Pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kalau A min B dikasih tahu A sama dengan B, itu artinya si A min B itu 0. Kalau dia bagi dengan A min B, ini secara otomatis sudah menyalahi kaidah atau diharamkan ya dalam operasi pembagian. Dan disinilah letak kesalahan sehingga muncul konklusi 2 sama dengan 1 secara fakta. Padahal ini secara sama. step by step kelihatannya logik. Iya, kelihatan logik. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang memeriksa validitas argumen. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita tampilkan Pak Edi dalam podcast kita kali ya. Baru sebagian Jadi kecil kalau ya. memang teman-teman mau tahu lebih banyak, lebih dalam lagi ya memang harus hadir di offline lah ya. Ya, harus untuk ikut belajar bareng sekaligus membuktikan nih ya program belajar yang ada di offline seperti apa. Pastinya teman-teman akan sangat terbantu ya
Oke, ternyata luar biasa ini apa namanya Pak Aep, penjelasan tentang komponen-komponen dari penalaran matematik ya. Dan kalau saya hubungkan dengan pernyataan Mas Menteri yang bakalan nggak sesimpel yang kita bayangkan ya, yang akan apa namanya akan terjadi persaingan yang ketat ya, ternyata tingkat kesulitan soalnya bakalan ini ya bisa dibuat sangat sulit juga ini ternyata nih. Iya. Iya. Jadi meskipun judulnya TPS ya, teman-teman pejuang PTN ini harus apa namanya waspada. Karena tidak mungkin soal itu dibuat flat. Ya, istilah secara validitas soal nanti akan dipertanyakan kalau hampir 90% peserta bisa menjawab. Dan itu pasti berarti akan dibuat pembobotannya akan bermasalah. Iya, akan bermasalah. Dan Banyak soalnya yang bisa jawab berarti nilainya bakal turun. Nah, dan itu akan jadi Iya. nggak valid soalnya. Nggak valid. Jadi. Karena nggak kurva normal ya kalau secara ilmu statistik ya kan. Nanti saya mau kurva normal. Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih Pak Aep sudah apa namanya memberikan Sama-sama, pencerahan Pak Eli. buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman bisa segera apa namanya sadar bahwa tantangannya tidak sesimpel yang selama ini mungkin teman-teman bayangkan. Butuh persiapan, butuh kerja keras ya, butuh latihan yang terus-menerus ya. Dan untuk itu Offline sudah siap untuk apa namanya hadir membantu teman-teman semuanya. Oke. Mungkin sampai di sini acara kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.